Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen Pejuang Sertifikasi tahun 2023. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023. Sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 03/ed/DT-04.01/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal jadwal pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023. Surat ini ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbudristek, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai 16, Kementerian Mitra. Sesuai dengan surat edaran ini disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023 diinformasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pelaksanaan Serdos tahun 2023 mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 101/E/KPT/2022 tanggal 6 April 2022 tentang pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen. Dengan melihat poin 1 ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pedoman operasional pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023 masih menggunakan pedoman yang sama pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2022. Poin yang kedua, pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023 terbagi menjadi 3 gelombang. Ini sesuai dengan jadwal yang ada pada lampiran surat keputusan ini. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu dosen yang masih belum eligible mengikuti Serdos, itu dapat melakukan perubahan data untuk memperbaiki atau melengkapi data dan dokumen sesuai dengan persyaratan peserta Serdos. Perubahan data tersebut memerlukan validasi oleh Kemendikbudristek maupun LL-Dikti. Jadi Bapak Ibu dosen yang sampai hari ini datanya belum eligible, silahkan melakukan perubahan dan perbaikan data di akun sisternya masing-masing. Nanti perubahan-perubahan tersebut akan divalidasi oleh Kemendikbudristek ataupun
LL Dikti. Selanjutnya, poin keempat, bahwa pemenuhan sertifikat pekerti maupun AA dapat diperoleh melalui penyelenggara pelatihan pekerti garing AA, dan pemenuhan skor TKBI dan TKDA juga dapat diperoleh melalui penyelenggara TKBI TKDA. Yang selanjutnya, data dan sertifikat dosen yang telah mengikuti wajib dilaporkan oleh penyelenggara pelatihan pekerti AA, TKBI maupun TKDA melalui aplikasi Sister. Jadi, dosen yang telah mengikuti pelatihan pekerti AA, TKBI, dan TKDA tidak perlu lagi melakukan usulan perubahan data secara mandiri untuk memperbaiki atau melengkapi data dan dokumen di Sister, karena data keikutsertaan pelatihan pekerti AA, TKBI, TKDA itu akan di-entry langsung oleh penyelenggara, sehingga Bapak Ibu tinggal melihat hasil upload tersebut di akun Sisternya masing-masing. Yang kelima, calon dosen yang disertifikasi atau DYS itu mengakses layanan Serdos pada aplikasi Sister PT dan memperhatikan petunjuk informasi yang terdapat pada layanan Serdos, penyusunan pernyataan diri dosen, dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, didukung bukti yang terdapat pada portofolio DYS di aplikasi Sister PT. Jadi Bapak Ibu calon DYS, silahkan melengkapi nantinya dokumen-dokumen portofolio yang dibutuhkan pada aplikasi Sisternya masing-masing. Di sini Bapak Ibu ketika akan menyusun portofolio, silahkan Bapak Ibu membuka pedoman operasional pelaksanaan sertifikasi dosen, sehingga Bapak Ibu menyusun PDD UKTPT berdasarkan petunjuk yang ada di sana. Ini saran saya Bapak Ibu sekalian, supaya kita terhindar dari plagiarisme. Ini juga merupakan salah satu pengalaman yang saya lakukan di tahun 2022. Saya menyusun PDD UKTPT dengan mengacu pada pedoman operasional sertifikasi dosen. Jadi, saya tidak melihat banyak contoh terkait dengan PDD UKTPT tersebut, tapi saya lebih mengacu pada pedoman operasional sertifikasi dosen. Bapak Ibu sebagai informasi dapat mengakses YouTube saya terkait dengan pedoman penyusunan PDD UKTPT maupun pedoman-pedoman lain terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen. Di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana menyusun portofolio atau PDD UKTPT terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen. Poin yang keenam, Panitia Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Pengusul atau PSD PTU ini agar mengunggah laporan BKD 2 tahun terakhir bagi calon DYS yang sudah masuk dalam daftar nominasi, melaksanakan peran tanggung jawab termasuk dalam hal monitoring terkait portofolio DYS, memastikan update versi aplikasi Sister PT-nya, dan mensinkronisasi aplikasi Sister PT dengan Sister Kemendikbudristek. Maka pelaksanaan Serdos mengacu pada data Sister
Kemendikbudristek. Dan ini Bapak Ibu DS bisa melakukan koordinasi dengan operator PSD PTU-nya. Silahkan melakukan komunikasi untuk memastikan bahwa sudah dilaksanakan sinkronisasi data Sister PP ke Sister Kemendikbudristek. Ini Bapak Ibu informasi terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023. Silahkan Bapak Ibu yang datanya sudah eligible melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dengan melihat pedoman operasional sertifikasi dosen. Kemudian nanti ketika pengisian portofolio sudah terbuka, Bapak Ibu tinggal mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk video pelaksanaan pembelajarannya. Silahkan Bapak Ibu menyediakannya lebih awal, kemudian melakukan editing. Bahkan Bapak Ibu boleh langsung menguploadnya ke YouTube. Pengalaman saya di tahun 2022 kemarin, video pembelajaran tersebut saya buat lebih awal, bahkan belum ada informasi atau petunjuk terkait dengan pelaksanaan video, namun saya sudah membuatnya lebih awal dengan mengacu pada pedoman operasional sertifikasi dosen. Silakan siapkan lebih awal agar nantinya tidak kewalahan pada saat pengisian portofolio atau penyusunan PDD UKTPT. Karena waktu pengisiannya itu Bapak Ibu sekalian sangat-sangat terbatas. Ini adalah lampiran surat edarannya Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023 yang dibagi atas 3 gelombang. Kemudian Bapak Ibu yang belum eligible, silahkan lengkapi data-data yang masih kurang atau masih merah sehingga dapat eligible nantinya. Kalaupun Bapak Ibu tidak masuk ke data eligible gelombang ke-1, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa masuk ke gelombang kedua ataupun gelombang ketiga pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023 ini. Ini jadwalnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023, mulai dari gelombang 1, kemudian gelombang kedua, kemudian yang terakhir gelombang ketiga. Namun sebagai pengalaman di tahun 2022 Bapak Ibu, jadwal yang telah disusun ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan informasi dari Kemendikbudristek. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2023. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pejuang sertifikasi dosen tahun 2023 bisa lulus semua dan dapat menikmati tunjangan profesi sebagai dosen. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.